Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ketemu lagi dengan saya untuk menceritakan sirah sahabat Rasulullah. Dan kali ini akan saya ceritakan sahabat yang muda belia, ya, panglima termuda yang diangkat oleh Rasulullah, di mana di dalam prajurit-prajuritnya itu ada Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Siapakah dia? Dia adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ikuti kisahnya setelah yang berikut. Qala Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Rasa-rasanya hadis itu cocok kalau kita kaitkan dengan kisah yang akan saya ceritakan ini. Kisah sahabat Rasulullah bernama Usamah bin Zaid yang merupakan putra dari Zaid bin Harithah, di mana Zaid bin Harithah itu adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga akan diangkat oleh Rasulullah sebagai anak kandungnya, diangkat sebagai anaknya, dan disandingkan namanya Zaid bin Muhammad, sempat seperti itu. Namun ayat turun menyatakan tidak boleh seperti itu. Jadi akhirnya Zaid dikembalikan namanya menjadi Zaid bin Harithah. Istrinya Ummu Aiman. Dan dari pernikahannya lahirlah putranya yang sangat juga disayangi oleh Rasulullah, Usamah bin Zaid. Semua kaum muslimin akan diberikan tunjangan oleh Umar bin Khattab. Lalu ketika Umar membagikan kepada anaknya Abdullah bin Umar memberikan ya satu bagian begitu. Namun ketika Umar bin Khattab memberikan kepada putra dari Zaid bin Harithah, yaitu Usamah bin Zaid, Umar memberikannya lebih banyak, 2 kali lebih banyak daripada yang diberikan kepada anaknya sendiri, yaitu kepada Abdullah bin Umar. Setelah selesai pembagian, anaknya bertanya, "Ya Abi, ya Bapak, kenapa kau memberikan kepadaku lebih sedikit daripada yang kau berikan kepada Usamah? Kenapa?" Lalu Umar ibn Khattab menjawab, "Karena dia lebih dicintai oleh Rasulullah daripada dirimu, sebagaimana bapaknya lebih dicintai Rasulullah daripada bapakmu." Tentu ada alasan kenapa kok Umar membagikan tunjangan kepada Usamah bin Zaid lebih besar, dan ternyata itu alasannya karena bapaknya lebih dicintai daripada bapakmu, dan dia lebih dicintai oleh Rasulullah daripada dirimu. Atas dasar itulah Umar memberikan tunjangan lebih banyak. Gitu. Ketika Usamah bin Zaid diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima perang, yang di dalamnya ada Abu Bakar dan Umar, itu muncul desas-desus yang kurang enak didengar. Banyak yang kurang setuju, banyak yang meragukan pengangkatan Rasulullah terhadap Usamah bin Zaid ini. Sebagaimana dulu pun ketika Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai panglima di perang Mu'tah, itu sama banyak yang suara-suara sumbang, suara-suara yang kurang setuju dengan pengangkatan Zaid bin Harithah. Dan ini terjadi lagi ketika Usamah bin Zaid, putranya, diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima perang. Namun kata Rasulullah, sesungguhnya Zaid adalah kesayanganku, dan Usamah bin Zaid adalah salah seorang yang aku sayangi juga.
Makanya disebut kesayangan, putra dari kesayangan, begitu. Jadi ikutilah dan taatilah dia, gitu kata Rasulullah. Ya karena dia diangkat sebagai panglima. Kata Rasulullah juga, betapa banyak orang yang pakaiannya lusuh, pakaiannya kumel, ya, rambutnya acak-acakan, kusut masai, ya, tidak dipedulikan oleh orang. Namun sekali berdoa Allah langsung kabulkan. Artinya bahwa Islam itu sangat tidak mempermasalahkan tampilan fisik. Ya. Siapakah Usama bin Zaid itu? Lihat penampilan fisiknya, kulitnya hitam, hidungnya pesek. Tidak sebagaimana orang-orang Arab yang lain ya, yang hidungnya mancung. Tapi Rasulullah menunjukkan bahwa Islam tidak mempermasalahkan tampilan fisik seseorang. Kalau dia memang berprestasi dan layak untuk diangkat jadi panglima, ya kenapa tidak? Dan dia pun masih muda lagi misalnya, belum usia 20 tahun Rasulullah angkat ketika itu. Dan ketika peperangan itu terjadi, ketika pasukan diberangkatkan, Rasulullah itu sebetulnya meninggal. Ya, namun meninggalnya Rasulullah tidak menyurutkan pasukan untuk tetap melanjutkan tugas, melanjutkan perjalanan ke Syria untuk memerangi kaum Romawi di sana. Sehingga panglima Romawi Heraklius sangat ngeper gitu lah. Ternyata kematian Rasulullah tidak membuat pasukan kaum muslimin menjadi lemah, namun mereka tetap bersemangat dan memperlihatkan semangat juang yang tetap tinggi. Ini yang membuat mereka menjadi ngeper juga. Ternyata kaum muslimin itu luar biasa. Dalam peperangan itu luar biasa. Karena apa? Tidak ada pasukan yang lebih aman katanya daripada pasukan di bawah kepemimpinan Usama bin Zaid. Karena tidak ada satu korban pun di kalangan kaum muslimin di dalam peperangan itu. Itu prestasi yang luar biasa. Tidak ada satu korban pun di kalangan kaum muslimin dalam peperangan itu yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Sehingga kaum muslimin menyatakan bahwa tidak ada pasukan yang lebih aman di bawah kepemimpinan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Awalnya kaum muslimin meragukan karena masih muda, kemudian tampilan fisiknya tidak meyakinkan, tapi pilihan Rasulullah tidak akan salah. Terbukti di bawah kepemimpinannya, pasukannya menang gilang gemilang dan tidak ada satu korban di kalangan kaum muslimin ketika itu. Sehingga kaum muslimin pun takjub dan membenarkan yang tadinya meragukan, sekarang meyakini bahwa apa yang dilakukan Rasulullah pasti benar. Pengangkatan Usama bin Zaid sebagai panglima sama sekali tidak ada cacatnya. 2 tahun sebelum peperangan itu, di peperangan sebelumnya, Zaid pernah memang ditegur oleh Rasulullah. Ketika sebelum wafat, waktu 2 tahun Rasulullah sebelum wafat, setelah peperangan gitu, kemudian Rasulullah bertanya kepada Usama bin Zaid, bagaimana, ceritakan tentang peperangan yang kau alami. Kata Usama dengan bangganya menceritakan bagaimana peperangan yang alami. Ketika itu kata Usama, aku berhadapan dengan musuh yang sudah terpojok, dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Dan ketika hendak aku bunuh, ya, dia menyatakan la ilaha illallah. Lalu aku tusukkan tombak ke dalam dadanya. Seketika itu Rasulullah langsung berubah wajahnya, merah muka Rasulullah, dan diam. Tanda apa? Tanda marah Rasulullah. Kata Rasulullah, keterlaluan kamu sama. Keterlaluan kamu sama. Diulang-ulang terus kata-katanya, keterlaluan kamu sama. Bagaimana mungkin kamu bisa membunuh orang yang menyatakan la ilaha illallah? Mendengar itu, Usama pun langsung terdiam dan shock gitu. Tadinya dia bangga menceritakan kisah itu, namun ternyata apa yang dia alami, ia malah ditegur oleh Rasulullah karena tindakannya membunuh orang yang menyatakan la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan, itu kan sebetulnya dalam situasi perang ya, yang mungkin bisa saja
Mungkin bisa saja si kafir itu pura-pura saja demi keselamatan dirinya, daripada dia mati konyol ya sudah terpojok begitu ya, dia sudah saja la ilaha illallah biar selamat begitu. Mungkin dia pura-pura, bisa saja memang seperti itu kan di sini. Tapi hati orang siapa yang tahu, tidak ada ya. Sehingga Rasulullah jangan membunuh orang yang sudah menyatakan la ilaha illallah terus. Jadi dengan makna bahwa menyatakan bahwa Usamah kau keterlaluan. Bagaimana mungkin kau membunuh orang yang sudah menyatakan la ilaha illallah? Itu artinya bahwa kita tidak bisa menilai seseorang dari tampilan fisik, tapi yang dinilai adalah hati. Dan hati orang siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya. Kalau memang tidak percaya, belah saja dadanya. Memang begitu ya. Tidak ada yang tahu bagaimana hati itu. Apakah betul dia pura-pura menyatakan la ilaha atau memang dia tulus ingin masuk Islam. Sehingga seharusnya tidak dia dibunuh begitu ya dalam peperangan itu gitu ya. Tapi ya itulah yang akhirnya membuat Zaid berubah menjadi orang yang sangat hati-hati di dalam setiap peperangan, termasuk di dalam peperangan antara Muawiyah melawan Ali ya, di mana kedua pasukan muslimin beradu berhadap-hadapan. Usamah tidak ikut campur, saya tidak mau ikut-ikut. Bagaimana mungkin saya akan memerangi orang yang sama-sama menyatakan la ilaha illallah. Pelajarannya buat kita sekarang adalah bahwa Islam itu dimenangkan oleh kebanyakan anak-anak muda. Kader-kader Rasulullah itu adalah anak-anak muda. Salah satunya Usamah bin Zaid. Usianya belum mencapai 20 tahun. Sudah diangkat sebagai panglima. Yang kedua, Islam sama sekali tidak mempermasalahkan tampilan fisik seseorang. Usamah bin Zaid dari tampilan fisiknya kurang meyakinkan. Kulitnya hitam, hidungnya tidak semancung orang-orang Arab yang lainnya. Tapi Rasulullah tidak mempermasalahkan itu karena tampilan fisik bukan yang utama di dalam Islam, tapi yang penting adalah kualitas dia di hadapan Allah. Dan Rasulullah pun tidak membeda-bedakan. Kenatipun dia itu anak kesayangan dari putra kesayangan, kesayangan dari putra kesayangan. Ketika dia berbuat keliru, ya Rasulullah tetap tegur. Rasulullah tetap menyatakan kekecewaan yang luar biasa dan muka merah ya, sambil menyatakan keterlaluan kamu Usamah. Ketika Usamah membunuh orang yang menyatakan la ilaha illallah dalam suatu perang. Nah, mudah-mudahan kisah Usamah bin Zaid ini menjadi inspirasi buat kita semua, terutama anak-anak muda. Mari kita bangkit bahwa Islam dimenangkan oleh anak-anak muda sebagai kadar-kadar pelanjut Rasul. Assalamualaikum.